أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم والبركة في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ngerti ayyuhal insanu dhewe manusa anan nafsa ing saktemene nafsu al ammarah kang akeh oleh perintah disuwi oleh perintah disuwi kelawan Allah aku watun iku musuh laka kedue sira wa iblis serta iblis la'ana bimbing laknati ing iblis ditet Allah Gusti Allah wa inna ma yataqawwal ing sedaya kekuatan arek ada sira sapa syaitan setan bihawa nafsi lawan hawa nafsu wa syahawati lan pira-pira syahwat nafsu wa dia mengkawi nafsu yusilah senjata setan alladzi yusidu kang berburon sapa setan di lawan nafsu wa hal auqa lan ana to tuwi sapa iblis fi kibari dalam sifat pribadi iblis wa maksiat lan maksiat iblis illa nafsahu jaba rono nafsu iblis qala Allah ta'ala jadi kusinten Allah jalan berhur wa ala wa akum sinten Allah wa dasalan wa suci sinten Allah inna nafsa la ammaratun bisu inna nafsa satemene nafsu la ammaratun iku diktikan awal tan akeh oleh perintah bisu lawan Allah. Jadi di bab ini kita akan mengaji masalah bab nafsu. Jadi perlu diketahui bahwa nafsu itu bermacam-macam. Yang salah satunya adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu adalah nafsu yang mengisi tentang perintah-perintah untuk melakukan kejelekan atau kejahatan. Dan ini disebutkan bahwa nafsu ammarah adalah aduatun, itu adalah sebagai musuh bagi kita. Itu juga dengan iblis, karena iblis adalah salah satu pelopor utama dalam pengembangan hawa nafsu ammarah. Nah, dengan nafsu ammarah ini, iblis itu menggunakan senjata. Senjatanya iblis itu apa? Yaitu nafsu ammarah. Jadi iblis menggunakan nafsu ammarah untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang muslim atau bahkan seluruh manusia. Bahkan iblis sendiri pun gara-gara termakan hawa nafsunya sendiri, dia akhirnya melakukan sebuah kesalahan fikih bari. Dia terbusuk ke dalam kesalahannya berupa kesombongan, dan gara-gara sifat sombongnya itu maka iblis terjerumus pada maksiat pada Allah. Padahal jika diketahui bahwa iblis itu adalah sejajar dengan posisi malaikat, bahkan dikatakan bahwa iblis sudah beribadah kepada Allah itu selama 700 tahun atau bahkan lebih. Dan bahkan zaman dahulu sebelum iblis bermaksiat kepada Allah, iblis itu termasuk dari pemimpin malaikat. Dulu namanya itu bukan iblis, dulu namanya adalah Azazil. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah menyuruh seluruh makhluknya baik mulai dari malaikat ataupun iblis untuk bersujud dalam artian menghormati Nabi Adam. Iblis dengan sombongnya menyombongkan dirinya sendiri. Dia tidak mau bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam. Terus ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apa yang menyebabkan engkau menolak untuk bersujud ketika aku memerintahkan kau untuk bersujud? Terus iblis dengan sombong menjawab, qala khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menjadikan diriku dengan api, sedangkan engkau menjadikan Adam dengan tanah. Terus gara-gara sombongnya iblis, terus Allah bersabda, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah engkau dari surga, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang terlaknat. Nah, dosa yang pertama kali diciptakan oleh makhluknya Allah itu adalah sifat sombong. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis itu sombong.
Bahkan pernah diceritakan bahwa iblis itu pernah berniat untuk bertaubat. Ketika pada zaman Nabi Musa, iblis itu pernah sowan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau adalah nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Maka tanyakanlah kepada Allah bagaimana cara aku agar bisa bertaubat." Kemudian Nabi Musa berkenan untuk menanyakan hal itu kepada Allah. Allah menjawab, iblis disuruh meminta maaf kepada Nabi Adam yang saat itu sudah meninggal. Jadi iblis disuruh datang ke kuburannya Nabi Adam, terus meminta maaf kepada Nabi Adam. Nah, hawa nafsunya iblis sendiri itu, sifat sombongnya iblis itu keluar kembali. Dia sudah memiliki niat untuk untuk bertobat, tapi gara-gara dia termakan oleh hawa nafsunya sendiri, dia kemudian muncul sifat sombongnya lagi. Bagaimana aku ingin meminta maaf kepada Adam yang sudah meninggal, bahkan waktu hidupnya saja tidak mau minta maaf. Waktu hidupnya saja aku tidak mau menghormati dia, apalagi ketika dia sudah meninggal. Nah, gara-gara kejadian itu, iblis sampai sekarang dia belum sempat bertaubat. Padahal dia sudah diberi kesempatan oleh Allah. Jika engkau iblis mau meminta maaf kepada Nabi Adam saat itu, maka aku akan memaafkanmu. Tapi gara-gara nafsu amarah dari iblis itu sendiri terlalu memakan jiwanya yang menyebabkan dia menjadi sombong, akhirnya iblis menjadi tetap makhluk yang terlaknat hingga akhir zaman. Fala taghurrannaka nafsuka bil amali wal ghurur. Jadi jangan sampai jiwa kita ini termakan oleh nafsu yang bil amali, hanya terlalu berangan-angan, hanya terlalu banyak berharap-harap tanpa adanya tindakan, wal ghurur, dan tipu daya setan. Kenapa seperti itu? Wahia rasul balaya, karena nafsu adalah pokok dari segala-gala cobaan atau segala-gala bala. Wahia khazanatul iblis, dan nafsu itu adalah gudangnya iblis. Wa ma'wa kulli syarrin, dan sumber dari segala kejelekan. La ya'rifu illa khaliquha, yang tidak ada seseorang pun yang mengetahui nafsu tersebut kecuali sang pencipta nafsu tersebut, yaitu Allah. Bahkan diceritakan bahwa nafsu sebelum diciptakan diturunkan di muka bumi, antara nafsu dan akal itu pernah dipanggil oleh Allah. Ketika akal dipanggil oleh Allah, ya aku, wahai akal, labbaik, ta'ala, sini. Akal langsung jawab, labbaik, baik, aku menghadap. Tapi ketika nafsu dipanggil oleh Allah, ya nafsu akbil, wahai nafsu menghadaplah. Nafsu tidak menjawab hal itu. Nafsu tidak langsung menuruti perintah Allah. Dia diam saja. Kemudian ketika Allah tanya, man ana wa man anta, siapa kamu dan siapa aku? Iblis. Hawa nafsu dengan sombongnya menjawab, ana anta, saya ya saya, kamu ya kamu. Gara-gara jawaban nafsu itu, nafsu dibakar di neraka sekitar selama, kalau nggak salah, kurang lebih 70 tahun. Kemudian panggilan kedua, ya nafsu akbil, wahai nafsu manusia lagi. Ditanya sama Allah, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Nafsu masih menjawab seperti hal yang sama lagi, ana wa anta, saya, kamu ya kamu. Nah, apa sombongnya nafsu lagi? Dia dimasukkan dalam neraka lagi selama 70 tahun lagi. Sampai panggilan ketiga, ya nafsu akbil, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Nafsu masih tetap menjawab, ana wa anta, saya, kamu ya kamu. Terus nafsu dimasukkan ke neraka untuk ketiga kalinya. Nah, setelah 3 kali dia masukkan ke neraka, total berarti 70 kali 3 sekitar 21 tahun, 21 ribu dari 100 tahun. Nah, kemudian dia dipanggil lagi, ya nafsu akbil, wahai nafsu menghadaplah, man ana wa man anta. Nah, ketika sudah dibakar di neraka selama 70 tahun kali 3 kali, dia nafsu baru mau bertobat, ana anta rabbuk wa ana abdukal faqir, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang maha fakir. Nah, dari cerita tersebut bisa diambil pelajaran bahwa nafsu itu bisa dikalahkan
dalam garis bawah, kewajiban kita itu hanya mengalahkan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu tersendiri sudah memang jadi watak manusia. Karena seandainya manusia tidak diberikan hawa nafsu, maka tidak akan ada yang namanya siklus kehidupan yang seperti ini. Jadi kewajiban kita hanya mengalahkan hawa nafsu. Dari cerita tadi bahwa dapat diambil pelajaran bahwa nafsu itu bisa ditaklukkan itu dengan cara dibakar. Nah, bagaimana cara membakar nafsu? Kita bisa menggunakan dengan cara berpuasa. Kalau katanya Gus Muafik, aku tidak pernah menemukan cara yang lebih efektif dalam mengalahkan hawa nafsu kecuali dengan cara berpuasa. Nah, karena dalam berpuasa itu secara tidak langsung dia sudah membakar hawa nafsu tersebut. Nah, dengan puasa yang dilakukan secara rutin, maka akhirnya nafsu bisa kita kendalikan. Yang ceramah singkat yang bisa saya sampaikan, apabila ada kesalahan dan kekeliruan itu murni dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.